Iya bang. Itu kenapa gue turun ya? Nggak tahu aku bang. Ini aku selalu naikin orang nih. Nggak tahu turun. Kenapa tiba-tiba turun? Nggak tahu aku bang. Lu bukannya ke Cina kemarin? Udah pulang bang. Udah balik dari Cina? Udah balik. 5 hari kemarin di Cina. Lu ngapain? Kerja bang, cari duit. Oh, kerjaan. Lu udah nonton film gua belum? Miracle in Cell No. 7. Iya bang, nanti nonton bang. Lu ajak lah anak-anak lu nonton, itu film untuk keluarga. Iya, nanti aku nonton ya. Besok insya Allah. Iya, soalnya waktu itu kan gue undang, cuman lu katanya lagi ke Cina, kata Gary. Gue bilang ya udahlah nanti aja. Iya, itu pas banget aku berangkat bang. Hari pertama aku berangkat. Ketemu itu di Abang A. Enggak lah, dia katanya di Guangzhou, aku ke Shanghai. Oh, kok lu tahu? Kan banyak mata-mata. Jangan disuka ya malu ya. Ini Mas Gary kenapa turun ya? Gary mana? Ini apa sih 2 Palu itu? 2 Palu ini siapa ya? Ini Mbak Disna. Aku bang. Mbak Disna itu siapa ya? Yang tadi PH aku. Hah? PH? Oh, pengacara. Iya, pengacaraku. Mbak. Dari Setara. Abang nggak kenal aku ya? Iya, nggak ada mukanya Mbak. Saya nggak tahu 2 Palu siapa ya 2 Palu? 2 Palu itu Justice. Oh, Ketua Palu. Ada Ci Olive nih baru datang. Iya. Apalagi namanya Mbak? Itu video rekaman yang suara saya itu udah ditelusuri belum siapa yang nyebarin Mbak? Itu ya bang ya, itu mah parah sih kalau menurut aku. Itu kan telepon ya bang ya, dari telepon ya 2 sih bang, karena abang nggak ngerekam ya berarti pihak sebelah situ yang ngerekam, udah jelas itu. Iya, cuma kan kalau misalnya direkam gitu, kalau disebarin, terus yang nyebarin bukan pihak yang ngerekam, apa bisa kena masalah? Itu sih masuknya tuh bang, sebenarnya bukan ke yang menyebarkan, yang menyebarkan iya, tapi kan sumbernya dulu dicari tahu, sentralnya di situ. Ya anggaplah sumbernya gua nih misalnya, berarti gua bisa kena gitu walaupun bukan gua yang nyebarin. Iya, dia harus begitu, sumbernya dulu. Gimana sih maksudnya kalau kasus kayak begitu? Jadi kan misalkan nih, itu kan menyebar tuh, nah yang rekam misalkan abang gitu. Nah titik sentralnya kan yang dicari tahu di abang dulu nih, abang ngirimnya kemana dulu gitu, ditelusurin begitu. Kalau dilaporkan ya guanya kan? Iya. Jadi pihak saksi dulu. Jadi kalau misalnya dia ternyata nyebar ke sini nih, misalnya nyebar ke sono kan, misalnya, terus nggak ketahuan deh orang yang nyebarin siapa gitu. Pasti ketahuan bang, nggak mungkin nggak, apalagi IT ya. IT itu sekarang gampang banget. Oke, anggaplah ketahuan nih. Terus yang dipidanakan yang bersalah siapa itu kalau kayak begitu? Jadi yang pertama itu kan itu tuh masuknya ke illegal access kan bang. Jadi misalkan nih dilihatnya adalah akses siapa yang kemudian dibobol. Misalkan abang yang kemudian ikut anggap aja lah, misalkan dua-duanya merekam misalkan gitu ya. Abang rekam, dia ngerekam buat kemudian disimpan. Kemudian yang beredar pertama kalinya dari siapa? Misalkan dari dia gitu, kemana? Misalkan ke aku nih, nah akunya kan kemudian menyebarkan ke siapa? Ke Teteh. Jadi sentral pertama yang dicari tahu kan terakhir nih, ujungnya dulu nih Teteh, nanti
disebarkan oleh siapa, disebar teteh dari aku, kemudian akunya dari siapa. Kalau berhenti di aku, sedangkan yang punya induknya adalah Bang Densu, maka kemudian aku yang melakukan illegal access gitu. Tapi kalau misalnya gua yang ngasih ke orang itu, terus orang itu yang posting, gua bisa kena nggak? Maksudnya gimana, Bang? Misalnya ini kan aku yang rekam nih misalnya, terus aku kasih ke si A, oke? Terus tanpa aku tahu si A ini upload gitu kan, untuk tujuan tertentu lah, ya pasti tujuannya ngadu domba lah ke arah sana. Nah, Novi tersinggung, dia laporin lah si rekaman ini. Nah, saya posisinya sebagai orang itu bagaimana? ITE, Bang. Kalau itu ITE, jadi illegal aksesnya nggak masuk karena dia nggak mencuri data secara langsung, tapi ITE-nya masuk mutlak. Karena tujuan dia menyebarkan itu apa? Itu tadi kayak misalkan Teteh kemarin penggiringan opini kah, adu domba gitu ya, sehingga diketahui halayak ramai. Yang mutlak masuk adalah UU ITE-nya dulu, baru kemudian kalau dia dapatkan akses itu secara ilegal maka masuk ke illegal akses. Berarti gue yang kena? Enggak, kalau abang kemudian, jadi begini Bang, illegal akses itu pengambilan secara ilegal kan. Misalkan nih abang yang punya, terus apakah abang kena? Kalau abang menyimpan sendiri nggak kena. Oke, tapi kan gue kasih nih misalnya ke istriku misalnya. Terus istriku pergi naikin tanpa sepengetahuan aku. Alasannya aku nggak tahu ya istriku naikinnya. Yang kena siapa ya? Istri abang. Oh, gue nggak kena ya? Nggak kena dong. Karena istri abang ngambil di abang bukan kemudian dengan cara ilegal, abang ngasih gitu. Tapi maksudnya untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dipublish. Oh, berarti istri gue yang kena, ibaratnya begitu tuh. Iya. Berarti gue nggak kena. Abang nggak kena. Nanti dikira aku nyebar-nyebar. Ini perumpamaan ya guys ya, bukan istri gue nyebar-nyebar ya. Jangan. Ini netizen. Ini jangan pikir istri gue nyebar ya, bukan ya. Kan kita nggak ada masalah ya dengan masalah penyebaran ya. Ya malah kita yang dirugikan ya. Jadi berarti gue bisa selamat dong. Iya, karena abang kan pemilik dan kemudian menyerahkan itu, mengirimkan itu secara sukarela. Tapi untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dipublish. Pinter ya. Bisa curang di situ ya. Jadi dia bisa celakain orang yang naikin ya. Jadi orang yang naikin yang celaka ya. Waduh, berarti nggak ada gunanya ya. Gue soalnya gue mau telepon Farhat. Soal perekaman ya, Bang? Iya, karena gue mau tahu, lu kan yang rekam, terus kenapa bisa tersebar? Karena itu kan gue bilang jangan direkam. Tapi untungnya gue udah sampaikan nama Novi dari waktu itu. Nah, cuma memang pasti orang jadi multitafsir kan. Karena orang pasti menyangka gue itu bermain dua muka. Ya memang muka gue dua ya, kadang di depan, kadang di belakang gitu ya. Tapi nggak ada masalah, karena kan memang gue jujur apa adanya aja gitu. Silakan ditanya Novi, tuh orangnya ada di situ. Jadi dari awal itu memang gue coba cari tahu kenapa Farhat itu ngubungin gue dan dia wa gue banyak hal tentang Novi. Itu kan udah gue kirimin kan Novi ya, yang masalah video lu lah, apalah segala macam dipermasalahkan. Terus gue mau cari tahu ini sebenarnya apa sih? Apakah ada orang yang nggak suka sama Novi kemudian nyampein ke Farhat, atau mungkin Farhatnya yang mengada-ngada untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi gue bilang sama Novi waktu itu, Nov, ini kan Farhat ada ngomongin gue, dia minta dibantu mediasi. Gue bilang, ya nanti gue coba hubungin Novi. Cuma kan Novi waktu itu merasa belum siap untuk mediasi, benar kan Novi ya? Jadi setelah itu dia ada hubungin gue berapa kali,
menanyakan kenapa nggak bisa mediasi. Saya bilang orangnya belum mau. Gimana orangnya mau? Orang lo laporin polisi. Gue bilang ya susah lah. Gue bilang gue mediasiin susah. Gue bilang. Nah setelah itu kemudian dia ngirimin gue tuh beberapa ya narasi sih supaya gue kemakan kan. Terus gue bilang sama Gary kayaknya gue bilang, Ger ini si sama Gary sama Brian, gue bilang ini si Farhat ini apa ya maksudnya? Gue nggak ngerti segala macam video lu dikirim ke gue lah, apalah segala macam. Tahu kan itu Iya tahu. Terus ya udah akhirnya pada saat gue teleponan sama dia, terus gue bilang sama kamu, kayaknya feeling gue direkam deh ini omongan gue. Tapi kan gue udah izin ke lu kan. Jadi gue minta maaf juga ya ya. Di situ gue gibah kayak emak-emak untuk mencari informasi. Gue mohon maaf ya. Namanya ya, lagi mencari informasi kan harus jago cara mainnya gitu loh. Cuman lu dengar sendiri kan isinya kan. Maksudnya siapa yang ngomong, siapa yang bernarasi, lu tahu kan, lu paham kan. Terus kan gue bilang kalau nggak bener nggak boleh ya, gue bilang karena gue sih nggak tahu kalau masalah dia narkoboy apa segala macam, gue nggak tahu. Tapi kalau masalah itu yang AA itu gue pernah dengar, cuman gue kagak tahu nih benar tidaknya. Terus dia bilang enggak bang, itu begini, itu begitu, ini begini, itu begitu. Terus dalam hati gue, kok dia yakin banget ya? Gue bilang, akhirnya ujung-ujungnya narasi doang. Makanya gue samperin, gue ributin, bawa nama gue. Kan gue udah bilang gue orang tengah. Maksudnya kalau lu bicara sesuatu tentang orang, lu harus punya bukti juga. Dan itu kan obrolannya kan obrolan bukan untuk di ranah publik ya, ngerti ya Novia? Cuma gue ada feeling nih ada kejahatan di balik ini semua nih. Gue bilang ini pasti nanti one day dia pasti akan gunakan ini. Kan gue sampein ke lu kan? Betul banget. Iya, jadi intinya begitu Mbak. Supaya Mbak sebagai kuasa hukumnya juga tahu, supaya sama-sama enak. Karena kan saya pribadi dari awal tetap di tengah. Kalau Novi nggak salah, saya bilang dia nggak salah. Kalau Novi ada bikin salah, saya juga pasti tegur baik-baik. Supaya dia juga baiklah gitu loh, dilihat orang juga bagus. Karena yang nyerang dia banyak banget kan. Iya aman sih bang, kalau itu mah aman, teteh mah. Iya. Teteh juga cerita ke saya udah tahu soal itu. Iya. Tadi malam cerita pagi ya teh kita ya teh ngobrol. Tadi pagi. Pagi kan aku taunya tengah malam kan rame. Ini ada apa kok rame banget yang ngetek terus ngetek di mana? Di TikTok, terus di sosial media lain. Aku mikirnya ada apa kok rame-rame aja. Pas aku lihat, lah kok ini mah kita udah tahu. Makanya aku langsung koordinasi sama Mas Gary, langsung koordinasi sama Mbak Disna gitu, pihak dari Setara Institut seperti itu. Iya, tapi gue juga minta maaf ya Novia. Jadi jatuhnya gue kesannya ngegibahin lu. Emang sih ngegibahin sih. Gue pengen cari tahu juga supaya lu juga dapet informasi. Jadi enak juga lu mainnya. Supaya lu juga diserang kiri kanan juga bagus, biar adil mainnya. Lama-lama mentalnya kuat bang, iya mah. Iya, cuma kan kalau diserang banyak-banyak kayak gini, belum lagi kasus yang lain yang ranahnya apa ya, masalah PSK itu maaf ya, masalah PSK kan lama-lama juga orang juga bisa ngedrop gitu. Gue juga tahu lah kan, Novi waktu itu bilang sama gue, buat Novi ingat kawe. Ya, Bang tolong temenin supaya masalah ini sampai selesai. Bang Densus sampai hari ini masih komit bantu supaya masalah donasi dan bantu kamu melewati ini semua. Ya biar gimana gue pikiran juga, gue kerja di mana gue kepikiran. Ya nyita waktu, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting lu bisa selesai masalah ini dengan baik. Cuma kan pertanyaan netizen, Mbak sekalian nih pertanyaan netizen, uang donasinya akhirnya udah ada keputusan atau belum, mau digimanakan itu?